Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang paling saya hormati dan anak-anakku yang paling saya cintai. Nanti kita membedakan perpindahan kalor itu gimana ya. Tapi sebelumnya biar fresh, tak nyanyi dulu semampunya biasa. Kupikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatiku masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Dia akan selalu menunggu untukmu. Dan aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Sudah ya, kita lanjutkan belajar aja. Yuk, langsung sini aja. Ini ya. Yuk, kameranya. Perpindahan kalor ya, anakku semuanya diangkat di dekat sini ya. Perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Sekarang satu-satu ya. Yang konduksi itu merambatnya kalor, merambatnya panas itu melalui zat perantara. Zat perantaranya misalkan ini spidol ini tangkap besi. Nanti kalau dipanasi gini tuh tangannya sini panasnya merambat sama ini. Jadi perantaranya adalah besi. Ya, itu peristiwanya ini. Ini adalah partikel-partikel. Partikel-partikelnya. Partikel-partikelnya di sini pada saat dipanasi. Nah, pada saat dipanasi, partikel ini akan bergetar, merambat getarannya ke sini, merambat getar, sini sampai ikut bergetar. Akhirnya disinilah terjadi pergeseran kalor atau menjadi ikut panas juga. Jadi ini partikel yang bergetar tadi akan menggetarkan partikel sampingnya terus. Ini terjadi pada logam biasanya ya. Nah, dari situ kalor ini bisa disimpulkan bahwa panas itu terjadi karena benda itu bergetar. Jadi kalau panas sekali berarti getarannya juga cepat sekali. Ya. Kemudian ya, yang membuat panas ini cepat, kecepatan panas ini melaju apa? 1, kecepatan panas, kecepatan atau laju kalor. Ya, membuat laju kalor itu 1. Ya, besar kecilnya dari logam itu. Jadi luas penampangnya. Yang kedua, jenisnya logam. Besi sama aluminium sama tembaga berbeda. Ya. Yang kemudian setelah itu luas penampang, jenis logam, terus kemudian yang ketiga panjang. Ya, panjangnya logam. Jadi
Kalau pendek cepat ya, panjang. Itu adalah konduksi. Sekarang konveksi. Konveksi itu perpindahannya karena perbedaan massa jenis. Ini air. Air. Nah, air yang ada di bawah ini pada saat kepanasan itu akan apa? Berubah massa jenisnya, sehingga akan mengalami pengurangan massa jenis dan ini akan bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas gini. Nah, yang atas karena massa jenisnya masih besar, dia jatuh ke bawah. Begitu seterusnya, semuanya akhirnya kalau sudah bergetar semuanya, ada istilahnya namanya mendidih. Ya. Kemudian contohnya ini ya, di alam ini dalam waktu dekat ini, di dekat waktu-waktu ini di Magelang di Gunung Merapi. Gunung Merapi itu massa jenis magma yang ada di batolin bumi sana, massa jenisnya mengalami perubahan. Dia mendesak ingin muncul keluar. Ya, itu peristiwa konveksi di alam ini seperti peristiwa mau meletusnya gunung berapi itu. Ini sudah pada disuruh ngungsi ya. Ya, itu adalah perubahan massa jenis magma ingin berusaha keluar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tiga. Ini api. Namanya radiasi. Radiasi itu adalah tanpa perantara. Jadi dia itu panas itu merambat tapi tanpa perantara. Perantaranya ini misalkan ada anak di sini. Di sini ya, nah, ini akan kena radiasi api ini, akhirnya dia ikut panas. Lah, tergantung apa dari radiasi ini. Radiasi dapat melewati benda bening, bisa seperti lampu mobil itu di depannya, di luar kena, benda bening kena. Nah, yang kedua dari tinggi. Dari suhu tinggi ke rendah. Jadi ini suhu orang ini rendah, ini apinya tinggi, jadi merambatnya dari api ke orang ini. Jadi radiasi itu dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, ini benda bening. Yang ketiga adalah karena adanya perbedaan warna ya, dipengaruhi radiasi ini warna. Jadi kalau seperti warna hitam dok itu paling besar mungkin menyerapnya panas daripada warna putih. Jadi warna dari warnanya ini akan membedakan kalor yang diterima. Jadi warna itu semakin gelap itu penyerapannya kalor semakin besar ya. Kalau benda bening tembus. Jadi dan ini banyak sekali. Yang keempat ini adalah manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu banyak terjadi peristiwa penyerapan kalor secara radiasi. Jemur baju gimana, jemur padi gimana, itu masuk juga dalam radiasi ya. Ini benda bening itu bisa menembus atau bisa terjadi radiasi ya. Demikian anak-anakku semuanya, bahwa perpindahan kalor itu terjadi ada tiga hal. Yang satu konduksi, itu melalui zat perantara. Jadi panas tadi itu terbukti bahwa panasnya terus getaran yang sangat cepat. Konveksi adalah perubahan massa jenis yang ada di bawah kena panas ini mengalami berubah, dia menuju ke atas seperti tenaga endogen dari gunung berapi tadi ya. Terus kemudian radiasi itu tanpa perantara. Jadi tanpa perantara, jadi anak ini bisa hangat karena ada api. Dilewatkan benda bening dari suhu tinggi bergeraknya ke suhu rendah. Nah, besar penyerapan dibedakan dari warnanya ya. Demikian anak-anakku, semoga bermanfaat. Yang pemirsa semuanya yang saya hormati,
Mari putra-putrinya diajak belajar di tengah pandemi ini, dan anakku sendiri selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.